apa ya, bisa hilang profesi ini ya Pak ya. Ya. Hingga mungkin kita harus revitalisasi kembali peran dari guru. Jadi mungkin kita harus lebih banyak lagi belajar mengenai teori-teori belajar dan termasuk teknologi, dan mungkin dibutuhkan juga kreativitas dari guru untuk memilih dan memilah materi apa. Karena tantangan kita terutama pada seperti Pak Dr. Ahmad Yani bilang tadi, mungkin kognitif itu bisa digantikan peran guru, tapi aspek karakter dan keterampilan itu mungkin susah digantikan oleh teknologi. Baik, langsung saya lanjutkan kepada pemateri kita yang terakhir, yang ketiga, Ibu Dr. Jakiati Nisa MPD. Beliau merupakan dosen di jurusan Pendidikan IPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu Jakiatin, ya. Suara saya sudah terdengar atau belum? Ya. Pak Moderator? Udah Ibu Jakiatin, terlalu besar. Baik. Sudah Bu. Terlalu semangat ini ya. Suara Ibu. Assalamualaikum Bu. Screennya silakan di-share Ibu Jakiatin, ini udah ya. Ya, sebentar. Baik, terima kasih Bu Jakiatin. Silakan, mungkin waktunya sekitar 20 menit ya Bu Jakiatin ya. Ya. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi tabi'in. Alhamdulillah. Ini kali pertama ya kita bertemu dengan dengan teman-teman semuanya. Yang terhormat Pak Ahmad Yani, gimana kabarnya Bapak dosen saya di Universitas Pendidikan Indonesia? Iya Pak Ahmad Yani. Terus salam kenal untuk Pak Novrian. Kemudian salam hormat kepada para reng-rengan di Universitas Sahkuala, Bapak Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan semua para dosen di Universitas Sahkuala. Dan tentu tidak lupa menyapa para peserta yang sudah berkenan ikut di acara diskusi daring strategi pembelajaran geografi dalam pandemi COVID-19 ini. Baik, setelah dua pemateri tadi menyampaikan, rasanya sudah cukup lengkap sebenarnya ya Pak Ahmad Yani, Pak Novrian gitu ya. Jadi saya tinggal langsung pada pada sharing sayanya aja ya ke PowerPoint. Sebentar. Bentar. Bentar. Ya. Baik. Iya, itu gimana? Di sini di new folder. Sebentar. Tadi ke close. Jadi saya mungkin sambil menunggu PPT-nya PPT-nya akan di-share, saya mengawali dari tantangan tantangan pembelajaran di revolusi industri 4.0 ini gitu ya. Tapi melihat pada bagaimana letak atau karakteristik geografis Indonesia, dengan letak karakteristik geografis Indonesia dengan jumlah
penduduk Indonesia dan dengan infrastruktur, kita rasanya tanpa pandemi saja misalnya BPS menunjukkan data bahwa hanya itu untuk akses layanan pendidikan saja hanya terakses 83% gitu untuk usia 13 sampai 15 tahun gitu. Terlebih ketika kita pada masa pandemi seperti ini dibutuhkan blended learning atau bahkan full 100% harus online, kita akan melihat bagaimana kemampuan kita dari data BPS saja ditunjukkan seperti yang tadi sudah disampaikan 40%. Hanya 40% yang terakses internet. Yang 40% terakses internet itu 3% saja yang terakses internet dengan baik ya. Maksudnya seperti sekarang ada banyak yang ternyata dia terakses internet tapi juga tidak cukup mulus gitu bisa mengakses internetnya gitu. Nah, dengan seperti ini apa yang bisa dilakukan? Apa yang kita bisa optimalkan dalam pembelajaran daring ini dalam dengan kondisi daring di masa pandemi ini. Nah, tadi sudah merunut dari pemateri pertama, kemudian pemateri kedua, kita bisa melihat bahwa sudah cukup jelas gitu ya. Saya akan langsung pada langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk kita bisa mengoptimalkan pembelajaran daring ini. Sedangkan tadi sedikit sudah disampaikan juga atau bahkan banyak dari Pak Ahmad Yani dengan detail bagaimana 3 dari kompetensi dan semuanya itu bisa tercapai. Nah, kalau saya lebih ke langkah-langkah praktis, terutama pada mereka yang baru mengawali ini tadi tantangan kita, kemudian kita bisa langsung ke langkah pertama, terutama pada guru atau pada yang pengajar-pengajar yang kali pertama melakukan daring. Jadi langkah praktis pertamanya yaitu kita mengecek bagaimana dukungan teknologi atau kemampuan teknologi yang ada pada siswa. Tadi sudah juga dibahas, tapi kita perlu benar-benar menelisik atau mengidentifikasi apakah mereka benar terkoneksi internet yang andal, apakah mereka dalam penggunaan smartphone-nya itu milik sendiri, ataukah milik satu keluarga, milik untuk beberapa keluarga yang bisa menginstall atau bisa menghadirkan banyak aplikasi. Nah, ini menjadi poin penting di awal untuk kemudian melakukan langkah selanjutnya, gitu. Ini juga yang akan menentukan ketika kita sudah menentukan di mana kemampuan teknologi mereka, baru kita bisa lebih dekat atau bisa lebih mencapai lebih optimal. Apakah kita akan meminta siswa untuk mengidentifikasi atau meminta untuk mereka menggambarkan, meminta mereka juga untuk menjelaskan. Walaupun tadi dari yang disampaikan Pak Ahmad Yani sudah sangat lengkap sih. Maksud saya bahwa ternyata bisa kok ketika kita berbicara untuk mengejar pada capaian afektif, ya beri yang tadi. Tapi untuk bersamaan dalam satu kompetensi dasar mencapai 3 sekaligus itu jadi agak berat. Artinya ada beberapa level yang harus kita lakukan harus kita turunkan pada saat pembelajaran daring ini. Kemudian langkah kedua setelah kita tahu kondisi mereka dan kita sudah meminta mereka untuk melakukan apa, kita harus menentukan di mana pusat pembelajaran online-nya. Tadi juga sudah dijelaskan, tapi apakah kita akan campur, apakah web aja, apakah kan kalau kelas dan kantor kita sudah tidak bisa untuk saat ini. Apakah kita bisa juga mereka mengakses blog pribadi kita, apakah ke Google Classroom kita atau ke LMS, ke Learning Management System, AIS. Dan ketika misalnya kita tadi nyambung ke asinkron dan sinkron, kita juga ini menentukan si pusat pembelajaran ini, pusat pembelajaran online ini menjadi menentukan
apakah kita semuanya harus ke Google Classroom atau sesekali ke Google Classroom kemudian kita lanjut ke WA Group, kemudian kembali lagi ke LMS-nya gitu ya, atau ke AIS. Kalau UIN Jakarta itu namanya AIS. Jadi kalau berbicara tentang LMS itu ketukar sama Akademik Informasi Sistemnya UIN Jakarta. Kemudian baru kita masuk ke ke yang langkah berikutnya, mengkomunikasikan secara jelas. Tadi ini sudah saya cuman mengulang berdasarkan administrasi tahapannya aja. Tadi Pak Ahmad Yani sudah meminta sudah menyampaikan apa yang akan kita mintai, kemudian mereka harus ngapain. Jelaskan dengan sebegitu jelas, dengan bahasa sederhana, dengan fokus yang jelas juga gitu, untuk memudahkan mereka. Mereka itu nanti akan mencari apa yang ditugaskan itu di sini gitu. Jadi komunikasikan di pusat pembelajaran online-nya kita. Kemudian ini tadi sudah di mana kita bisa menentukan kalau dalam rentang 1 semester ini perlukah kita sekali saja gitu ya bertemu bertatap secara bersamaan, sinkronis misalnya via Zoom, atau tidak memungkinkan sama sekali. Karena faktanya ketika saya sangat merindukan mahasiswa saya gitu ya, dalam rentang 1 semester kita tidak mau 1 semester tidak Zoom, rasanya pingin sekali, tetapi tiba-tiba saya dihubungi mereka secara pribadi, Bu, saya di Sulawesi Selatan, dan saya di bagian selatan Sumatera Barat, jadi saya nggak bisa keakses Zoom. Itu menjadi ya tantangan tersendiri gitu, kendala untuk ini. Nah, layar di hadapan Anda bisa membantu apa saja sih yang bisa dilakukan dengan cara sinkronis ataupun asinkronis, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Novrion. Saya hanya melengkapi saja. Nanti juga ini bisa di-share oleh panitia, jadi kita bisa menentukan kira-kira kita bisa melakukan aktivitas apa dalam pembelajaran online ini gitu. Kemudian ini tabelnya nyambung sama seperti yang tadi tapi terhubung. Kemudian kita bisa langsung ketika sudah melakukan itu mengecek seluruh bahan ajar. Tadi sudah disampaikan Pak Ahmad Yani juga, kita mengecek seluruh bahan ajar, dan ini yang saya mau coba tampilkan, kita bisa pakai modul checklist. Bagaimana misal ketika kita sedang menghadapi kompetensi dasar untuk 3.2 pada kelas 11 misalnya, pada SMA, geografi SMA, apakah kita bisa memberikan tugas apa? Paling penting pada pembelajaran online di masa pandemi ini adalah bahwa beri siswa banyak waktu untuk melakukan sedikit tugas. Jadi kebayangkan ketika kita berharap dengan banyaknya kompetensi yang harus dicapai, tapi ketika pandemi ini kita harus benar-benar memberikan waktu ekstra atau waktu yang lama untuk mereka melaksanakan tugas, dan meminimalisir atau mensedikitkan tugas-tugas gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang menjadi dilema gitu. Biasa tugas 1 semester itu ada 6 item atau 11 item. Tiba-tiba pada keadaan begini kita tidak bisa memaksakan untuk melakukan tugas mereka dengan waktu yang singkat, yang sedikit, kemudian dengan tugas yang banyak. Jadi ini bisa membantu Anda untuk memulai merunut kembali gitu ya, apa ya kira-kira yang harus diberikan gitu, bentuk tugas yang seperti apa dengan estimasi waktu yang seperti apa, kemudian batas akhir yang seperti apa. Ini teknis atau petunjuk teknis untuk Anda bisa merunutkan 2 pekan pembelajaran online-nya. Jadi Anda bisa atau kita bisa memulai dari sini bagaimana persiapan materi,
kemudian akan memposting kemana, ke pusat pembelajaran online yang mana. Kemudian kita akan diskusi dari materi seperti apa, apakah via WhatsApp group, ataukah kita akan menjadwalkan untuk pertemuan sinkron dengan Zoom atau aplikasi yang lain gitu ya. Ini saya cuma nyebutin misalnya dengan Zoom gitu ya. Kemudian pekan depan ketika akan melakukan lagi di akhir pekan kita atau Anda sudah harus memposting platform apa yang akan dipakai, seperti apa. Jadi bukan pada saat pembelajaran itu akan dimulai, tetapi saat di mana beberapa waktu Anda akan, jadwal Anda akan dimulai, Anda harus mempersiapkan sebelumnya untuk di-share atau disampaikan kepada peserta didik Anda. Dan kemudian itu pelaksanaannya, tentu saja pelaksanaan online-nya itu harus tidak melupakan alur pembelajaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi. Dan terakhir dari saya adalah bagaimana kita bisa merenungkan ya peran kita sebagai guru. Tadi kan dari Pak Yani saya rasa-rasanya jadi merenung gitu, merenung ya peran kita tuh tidak bisa tergantikan insya Allah gitu ya, dengan walaupun kita menyatakan disruption atau ini disrupsi, tapi saya rasa memang tidak mungkin. Tapi ketika tidak mungkin itu kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai guru atau sebagai dosen itu untuk mahasiswa itu seperti apa sih gitu, sudah optimalnya sampai di mana, sudah memberikan dampak yang seperti apa, sudah tercapai atau tidak, seperti apa yang kita jadikan tujuan pembelajaran dan yang lain-lain gitu ya, jadikan bahkan tujuan dan makna dari pembelajaran kita gitu. Itu mungkin dari saya karena semuanya juga beberapa bagian sudah tersampaikan pada pemateri 1 dan pemateri kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dosen tuh Wabarakatuh. pengen pisan suaranya ini dosen apa UIN geografi. Baik, terima kasih Ibu Dr. Zakia Tinisa. Jadi telah menyampaikan materi yang terakhir. Jadi kalau yang sebelumnya ini kalau yang kedua materi sebelumnya ini kita dari Pak Novrion. Jadi kita melihat pembelajaran geografi itu harus seperti apa ya. Kemudian dari Pak Ahmad Yani, guru, peran guru itu seperti apa dalam pembelajaran di masa kondisi sekarang. Jadi kalau Ibu Zakiatin ini langsung langkah praktisnya apa ya? Langkah praktis apa yang kita lakukan? Jadi mulai dari langkah pertama sampai dengan langkah yang ketujuh. Jadi sehingga manajemen dalam pembelajaran online itu bagus, sehingga tujuan pembelajaran itu kita harapkan bisa tercapai sesuai dengan yang kita rencanakan dari awal ya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, jadi ini sebenarnya kita waktunya, jadi kita rencanakan tadi sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Jadi mungkin ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi langsung saja saya buka sesi pertanyaan. Jadi kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, jadi mohon disebutkan nama, ya, institusi, dan mungkin asal daerahnya dari mana. Baik, saya persilakan, saya buka sesi tanya jawab. Zolen itu ya. Baik, silakan, sudah saya buka. Ini mungkin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, masih ada waktu, Bapak? Masih Bu, silakan. Izin Ibu bertanya,
Sebentar Ada Bu ya. waktu enggak? Suaranya pelan sekali dari tempat saya. Sebentar Bu Jakiatin. Ya udah. Oke. Silakan Ibu, namanya siapa? Ya, Ya, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Eva Banuwati dari UNESTA, pengajar di Pendidikan di Geografi Universitas Negeri Semarang. Mohon izin Pak, rancangan yang diberikan oleh Pak Dion, Pak Yeni, dan Ibu Zakiah tadi semuanya bagus, bisa kita terima. Adakah solusi ataukah seandainya tidak terdukung oleh IT, ya, jadi listrik, IT bukannya hanya WiFi, listrik aja. Nah, untuk itulah model-model pembelajaran bagaimanakah ya yang bisa kita gunakan apabila IT itu enggak ada. Terima kasih. Walaupun jawabannya memang sulit, saya pun juga mencari jawaban itu. Terima kasih, mohon maaf, sukses untuk semua. Ya, Assalamualaikum baik. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Eva Banwati. Ini pertanyaan ini apa ya? Mendasar ini sebenarnya ya. Jadi yang setelah kita bincangkan dari tadi selama 2 jam, ini mendasar untuk Indonesia itu pasti banyak ini masalah seperti ini. Baik, mungkin yang pertama saya persilakan mungkin ke... Halo Pak. Assalamualaikum. atau saya buka dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin kita batasi Halo. 3 pertanyaan ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Abdurrahman Pak dari Universitas Islam Riau, Pekanbaru. Tadi disampaikan oleh Pak narasumber tadi, ya, terutama dari Pak Ahmad Yani tadi dikatakan kendala-kendala ya, dalam melaksanakan pembelajaran daring ini. Apakah di Pak Noprin juga ada tadi saya dengar itu. Pertama kendalanya tadi fasilitas internet di seluruh daerah itu tidak bagus, tidak maksimal. Nah, yang kedua adanya sebagian guru yang belum paham barangkali dengan IT ini, Pak. Ya. Nah, ini perlu solusi. Ya, mungkin kalau pendapat saya yang pertama tadi ya apa solusinya? Nah, ini mohon pencerahan dari ya Bapak narasumber, apakah pemerintah memberikan ya menambah jaringan lebih bagus lagi. Kemudian untuk guru ini apakah diperlukan adanya pelatihan-pelatihan untuk guru dan dosen yang terkait dengan IT ini sehingga dalam melaksanakan pembelajaran daring ini tidak kendala lagi, Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Abdurrahman. Baik, langsung saja saya persilakan yang ketiga. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, ini mungkin yang terakhir ya. Kesempatan terakhir saya berikan. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Duana Sapta Nusantara dari Universitas Sriwijaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Nofrion karena penelitian beliau juga terkait dengan lesson study for learning community. Dalam pembelajaran daring itu bagaimana penerapan lesson study for learning community? Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam lesson study itu kita mengharuskan membangun komunitas belajar dan juga di situ harus ada interaktivitas antar siswa. Nah, namun memang kendalanya kadang di lapangan itu komunikasi maupun berkolaborasi dalam belajar antar siswa maupun antar guru itu kadang kurang. Kira-kira bagaimana solusi dari Bapak? Kemudian untuk Pak Ahmad Yani, tadi Bapak telah menyinggung bahwasanya ada bahwa dalam afektif dan psikomotorik ada cara-cara pembelajaran yang harus dilaksanakan.
Nah, yang saya ingin tanyakan ini, bagaimana sih kita sebagai guru bisa memaksimalkan dalam menilai maupun sehingga ranah afektif dan psikomotorik itu bisa kita nilai seperti itu. Karena seperti kayak jenjang SMK itu kan memang mengharuskan ada keterampilan-keterampilan khusus. Namun di saat pembelajaran daring ini cukup sangat terbatas bagi seorang guru untuk melakukan menilai afektif maupun psikomotorik. Itu saja, Bapak. Baik, terima kasih. Langsung saja saya persilakan kepada, mungkin ini yang pertama ke Pak Ahmad Yani, ya. Jadi pertanyaan dari Ibu Eva Banowati tadi, bagaimana ini solusinya jika tidak ada IT? Halo. Ya, Pak Ahmad Yani. Silakan. Iya. Ya, pertanyaan dari Ibu Eva tadi. Ya, Pak Ahmad Yani, ini pertanyaan dari Prof. Eva Banowati, ya. Pertanyaan dari Prof. Eva. Prof. Eva. Ya, Assalamualaikum. Iya, iya. Ini Profesor Ibu, Profesor. Kolega Pak, kita kolega. Baik. Baik. Tadi ada mahasiswa kemudian yang menjawab bagaimana dia berkontribusi gitu sebagai mahasiswa di teknologi pendidikan. Tentu itu yang sangat terbuka bagi teman-teman PSDD yang ingin berkontribusi. Memang betul yang namanya bisnis. Masuk ke dalam ngomong. Mute gitu Rizky. Pak Yani masih Halo? tersambung ya? Iya, oke. Ya, sambung coba. Saya coba menjawab nih. Sampai saat ini perlu pemetaan dulu kelihatannya daerah mana saja yang belum tersentuh oleh teknologi IT, sinyal yang mana itu memang sudah petakan dulu karena tadi beberapa di tempat yang tadi susah untuk cari sinyal. Oleh karena itu tugas geografi sepertinya untuk bisa memetakan daerah mana yang kuat. Yang kedua, bagaimana bagi mereka yang tidak ada, kan ini masalahnya kan begitu. Kalau yang tidak ada berarti kan sudah lagi tidak online, mau tidak mau harus pakai offline atau luring istilahnya ya, luar jaringan begitu ya. Kalau daring kan dalam jaringan, kalau luring kan luar jaringan. Nah, yang saya kepikirkan itu adalah adanya sistem sel gitu. Jadi artinya di antara guru harus memiliki dulu kemampuan untuk bisa menyampaikan apa istilahnya saling punya zona tertentu gitu ya. Jadi misalnya saya di tempat A misalnya berapa siswa yang terdekat dengan wilayah saya. Mau tidak mau harus disampaikan itu bahan-bahan untuk tugas, bahan-bahan untuk materi segala macam. Karena kan sudah offline, artinya bahan-bahannya ini harus difotokopi oleh pemerintah barangkali sudah disediakan. Tugas-tugasnya juga harus disampaikan ke lokasi. Mau tidak mau seperti itu. Biayanya jadi memang mahal begitu. Ya, kalau judul kita kan ke arah 4.0, mau tidak mau harus ada unsur IT-nya, jadi ya agak susah juga ini pertanyaannya. Yang kedua terkait dengan apa nanti ke arah tadi pertanyaan Pak Duano ya. Nah, ini asumsinya harus dirubah, asumsi belajarnya harus dirubah. Jadi
kalau misalnya gini, untuk afektif itu kan asumsinya orang tua menyekolahkan anaknya ke sekolah itu kan akan ada perbaikan atau perbaikan afektif gitu, ada peningkatan afektif, ada penyempurnaan afektif. Nah, harapan orang tua itu kan harus kerjasama, artinya orang tua harus punya kerjasama. Dia punya indikator apa untuk bisa anaknya seperti apa berperilaku. Oleh karena itu, selama ini kan kita punya menyerahkan total kepada sekolah gitu. Nah, orang tua itu lepas tangan seolah-olah. Nah, sekarang dengan COVID seperti ini banyak di rumah, jadi orang tua harus memiliki yang mungkin terputus ya. Terputus. Pertanyaannya sama. Atau mungkin pertanyaan dari Ibu Prof. Eva mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Nofrion. Pak Nofrion. Ya, terima kasih moderator. Saya coba menambahkan atau memberi jawaban dari pertanyaan Prof. Eva. Terima kasih, Prof. Ya, jadi ketika IT tidak ada, nah ini memang satu pertanyaan yang langsung seperti daya kejutnya seperti prank ya. Oh ya, kalau nggak ada gimana ya gitu ya. Nah, jadi saya menjawab berdasarkan pengalaman. Ketika belajar dari rumah diterapkan di UNP, maka pada saat itu saya dan juga teman-teman itu melaksanakannya melalui pembelajaran daring sinkron. Kita gunakan platform yang ada. Salah satunya adalah Zoom Cloud Meeting. Ternyata tidak semua mahasiswa bisa mengakses dengan kualitas jaringan bagus. Persentasenya mencapai 65% yang bisa. Itu pun dengan kualitas jaringan yang kadang terputus dan segala macam. Setelah itu saya coba mengoptimalkan pemanfaatan portal e-learning UNP yang tanpa video. Jadi yang diawali dengan dropping content. Jadi semua konten saya post di portal e-learning, mahasiswa mengakses dan mengerjakan tugas di situ. Tetap terjadi keluhan dari mahasiswa, akses internet yang kurang bagus. Lalu rata-rata mahasiswa memiliki HP, smartphone, mereka punya WA. Akhirnya saya membagi kelas itu menjadi kelompok-kelompok kecil, karena WA sudah bisa 8 orang, sekali WA group calling bisa 8, maka saya berikan waktu 2 SKS itu untuk beberapa coupling mahasiswa. Tapi ini masih menggunakan IT ya, ada internet di situ. Lalu yang saya lakukan lagi adalah saya bekerja sama dengan radio. Jadi ketika internet tidak stabil, sebarannya tidak bagus, ternyata kuliah melalui radio, ternyata bisa menjangkau hampir semua mahasiswa saya yang ada di 6 provinsi. Bisa mengakses. Dan ternyata RRI sekarang sudah sangat bagus, bisa diakses melalui radio konvensional, radio digital, dan juga bisa diakses melalui YouTube. Kuliah di RRI yang pernah saya lakukan hampir 1 bulan, ternyata bisa menjangkau hampir 100% mahasiswa saya. Itu langkah-langkah bagaimana saya menurunkan tensi pembelajaran. Ketika ada masalah coba lagi, ada masalah coba lagi, sampai ke kuliah melalui RRI. Nah, ketika memang IT itu sama sekali tidak ada, barangkali, nah ini saya belum pernah
punya pengalaman memang terputus sama sekali. Tapi yang ada dalam pikiran saya, ketika akan terjadi kondisi di mana IT tidak bisa berfungsi, maka memang langkah-langkah yang digambarkan oleh Pak Yani tadi bisa kita lakukan. Bahwa guru atau dosen melakukan dropping konten di awal dengan mungkin secara terpusat, bisa juga secara gugus, lalu memberikan dropping konten, dan siswa diberikan kesempatan untuk mempelajari konten yang ada dalam bentuk bahan-bahan cetak dan segala macam, atau apabila memungkinkan ya terpaksa guru mungkin mendatangi siswa, guru mendatangi grup yang berdekatan dan segala macamnya. Jadi pertanyaan tentang bagaimana model seperti apa yang bisa kita lakukan jika tanpa IT. Nah, barangkali jawaban saya adalah dari yang full IT, dukungan internet, sampai kepada beberapa kondisi-kondisi tantangan yang ada, lalu saya coba berikan solusinya, termasuk tadi dengan kuliah melalui radio. Dan tentu semua memiliki kelemahan-kelemahan dan juga kekuatan-kekuatan. Tinggal bagaimana kita mencoba mengoptimalkan kondisi yang ada. Barangkali Prof, itu sedikit tambahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Nofrion. Mungkin solusi yang kita lihat itu ya. Mungkin terakhir itu ke radio, mungkin itu juga masih menggunakan listrik. Dan terakhir baru guru mendatangi ke siswanya secara langsung ya. Baik, saya langsung lanjutkan ke pertanyaan yang dari penanya yang kedua, Bapak Abdurrahman dari Universitas Riau. Jadi kalau yang masalah pertama itu adalah masalah di IT-nya, infrastruktur ya. Jadi yang kalau Pak Abdurrahman menanyakan masalahnya itu adalah kalau gurunya yang kurang menguasai IT ya. Jadi untuk pertanyaan ini langsung saya persilakan kepada Ibu Jakiati Nisa. Baik. Solusinya. Oke, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya mencoba akan menjawab pertanyaan dari Pak Abdurrahman ya, berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau kami para dosen terbatas misalnya dalam kemampuan IT ataupun dalam melakukan suatu hal-hal yang mestinya menjadi keahlian, tapi kemudian belum optimal kita menguasainya, biasanya kampus, kalau di kami ya, pengalaman yang terjadi, kampus menyelenggarakan dengan bekerja sama pada lembaga struktural yang di bawah naungan kampus. Nah, salah satunya misalnya contohnya ketika kita merasa gagap untuk untuk bisa menerapkan Zotero ataupun misalnya sistem secara langsung dalam aplikasi referensi, biasanya dibuatkan khusus kelas bagi para dosen yang belum ahli untuk ikut pada pelatihan itu. Nah, bagi guru pun saya rasa untuk bisa menyatakan misalnya kepada secara mandiri misalnya kepada kepala sekolah dari dana yang ada atau dari dana swadaya ataupun mencoba untuk menghitung kembali bisakah atau memungkinkankah melakukan misalnya pelatihan sederhana dalam level penguasaan IT terendah misalnya, atau bukan terendah, penguasaan IT yang bisa semuanya bisa melakukan itu gitu ya, tapi kita masih belum, atau sebagian guru masih belum teroptimalkan gitu kemampuannya di situ. Nah, itu bisa dilakukan dengan tentunya membawa narasumber atau pemateri dari kalangannya sendiri gitu ya. Jadi tidak harus dari luar yang kemudian berbayar, kemudian juga nggak enak, nggak ini ya gimana kalau misalnya kurang dalam bahasa ininya ya kurang optimal memberikan sesuatu halnya pun gitu ya, tapi ya udah bisa dioptimalkan dari para guru-guru yang mungkin yang lebih muda
bisa memberikan satu pelatihan bagaimana mereka menyampaikan tentang penerapan dari teknologi yang baru, misalnya yuk belajar bagaimana menggunakan Zoom, atau yuk bagaimana menggunakan aplikasi yang lain yang tidak berbayar misalnya. Nah itu dibuat seperti itu, tapi harus diajukan ke sekolah. Yang lebih ideal sih memang disiapin pemerintah, kemudian dianggarkan khusus, kemudian di setting berkala, periodik, di upgrade terus, itu paling ideal dan paling saya tunggu-tunggu sebenarnya yang seperti itu. Tapi kan memang kondisinya juga sedang seperti ini ya, jadi kita juga terkadang harus bersabar. Itu mungkin Pak Abdurrahman dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih Bu Jakiatin. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaan dari Pak Abdurrahman tadi dengan jawaban yang cukup lengkap, cukup panjang lebar dari Bu Jakiatin. Baik, langsung saya ke pertanyaan yang ketiga. Tadi namanya kurang jelas saya dengar. Jadi pertanyaan dari Unsri Palembang. Jadi pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Pak Nofrion. Jadi ini sesuai dengan bidang Pak Nofrion ya, mungkin komunikasi. Jadi bagaimana jika dalam pembelajaran itu kurang kolaborasi dan komunikasinya yang kurang jika dalam pembelajaran di masa pandemik ini? Mungkin silakan Pak Nofrion. Terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Ananda Duwano Saptanusa ya, dari Sriwijaya. Nah, memang dalam konteks lesson study full learning community, kehadiran observer di dalam kelas ketika open class itu sangat penting. Karena observer itu hadir membantu guru model untuk meng-capture setiap aktivitas dan dinamika siswa. Lalu bagaimana jika kelas konvensional seperti itu, praktek LSLC, dengan guru datang ke suatu kelas open class tidak bisa terlaksana? Maka yang bisa kita lakukan adalah guru ketika melaksanakan pembelajaran daring sinkron. Seperti sekarang, saya adalah seorang guru model. Lalu siswa saya, Bapak Ibu semua adalah siswa. Nah, saya kan kalau kita pakai Zoom kan otomatis ini direkam. Siapa yang nyuruh? Direkam. Lalu ketika saya melakukan sesi refleksi, inilah yang saya tampilkan kepada guru-guru yang hadir sebagai reflektor dari kegiatan pembelajaran. Maka tentu aktivitas yang tercapture melalui video pembelajaran rekaman inilah yang nanti akan diberikan respon oleh para guru yang lain. Jadi artinya memang kita menghadirkan rekaman pembelajaran, kita tayangkan kepada Bapak Ibu, nanti silakan ibu-ibu yang melihat atau Bapak Ibu yang melihat rekaman video ini mengomentari aktivitas siswa saya ketika saya menyampaikan pembelajaran. Jadi artinya kalau lesson study yang konvensional kita guru datang langsung, kalau sekarang kita melakukannya melalui rekaman video. Barangkali itu Duano Saptanusa, semoga bermanfaat di Ananda ya. Baik, terima kasih Pak Nofrion. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, jadi untuk Pak Ahmad Yani, jadi beliau menanyakan bagaimana kita untuk mengevaluasi, Pak Ahmad Yani, mengevaluasi pembelajaran terutama pada aspek afektif dan psikomotorik. Halo, Pak Yani, untuk psikomotor, halo. Ya, silakan Pak. Nah, pertama guru harus membuat model dulu. Model. Jadi siswa silakan untuk mengamati. Misalnya dalam contoh tadi kan bagaimana menguji pH tanah misalnya. Ya guru harus praktek dulu. Praktek, kemudian di-shooting, kemudian ditampilkan, di-share ke peserta didik. Nah, peserta didik harus membuat pola yang sama oleh guru, bagaimana dia cara untuk mengukur pH misalnya. Ya di-shooting, kemudian nanti dinilai, di komentar, dan seterusnya. Nah, disitulah ada dialog gitu, bagaimana prakteknya itu bisa dikendalikan oleh guru ketika siswa melakukan masing-masing gitu. Nah, cuma masalahnya tidak semua materi itu bisa dipraktekkan gitu ya.
agak susah. Apalagi kalau misalnya untuk geografi harus datang ke lapangan gitu kan. Nggak, kan kita udah nggak boleh ke lapangan pada saat COVID seperti ini kan gitu. Mungkin ada hal yang bisa dilakukan oleh siswa dengan harga yang murah barangkali gitu. Karena kalau misalnya praktiknya kemudian menggunakan alat-alat yang mahal juga, ya orang tua keberatan juga, nggak ada gitu kan. Harus beli apa dan seterusnya. Ya bahkan untuk bisa beli langsung aja kan susah. Ya mungkin toko-toko juga pada tutup gitu kan, seperti itu. Nah untuk afektif, menurut saya guru bisa membuat produksi sendiri videonya, atau dia bisa mengambil video dari YouTube, kemudian di-share. Nah, kemudian minta tanggapan. Ini orang tua harus bekerja sama nih, minta tanggapan bagaimana perubahan perilaku setelah anak menonton video itu gitu. Mau tidak mau ini nggak bisa lepas tangan ini, karena kan afektif kan bisa apa istilahnya, nggak bisa diamati secara langsung kan gitu. Nah, justru dengan adanya mohon maaf dengan adanya kondisi yang afektif atau ini ya, peran orang tua itu barangkali sifat-sifatnya sesuai dengan harapan orang tua begitu. Jadi karakteristik dan perilaku siswanya itu akan sesuai dengan harapan orang tua gitu. Nah seperti itu. Gitu aja barangkali dari saya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Ini mungkin saya yang penasaran lagi, Pak Ahmad Yani, untuk mengevaluasinya seperti apa, Pak? Nah kita bikin format-format itu kayak kita Ramadan kan ada ya, ada apa namanya checklist itu ya. Iya. Checklist ikut apa gitu. Mau tidak mau seperti itu bisa jadikan sebagai bahan untuk evaluasi gitu ya. Ya walaupun mungkin hanya spot-spot aja, spot-spot. Tapi kan kalau anak-anak TK SD kan jarang ya, hanya beberapa ikut sholat taraweh, kemudian apa dan seterusnya itu kan. Tapi kalau untuk untuk mahasiswa atau siswa kan bisa kita bikin satu blog, ya blog perilaku seperti apa. Ya atau mestinya bisa menerangkan, kan kita banyak alat, bukan hanya observasi, tapi juga pengakuan siswa itu seperti apa, silakan ditulis kan gitu. Menggunakan medsos seperti apa kan, pengalaman seperti apa kan bisa ditulis gitu ya. Misalnya sekarang ini, untuk perilaku Anda sekarang apa misalnya untuk bertanggung jawab. Ya dia misalnya untuk hari ini saya mengepel tanpa disuruh. Nah itu berarti kan ada perilaku seperti itu. Ya silakan nanti konfirmasi pada orang tuanya, betul nggak dia melakukan itu gitu kan. Nah itu kan secara bertahap gitu ya, secara bersabar lah gitu untuk bisa mengecek afektif siswa seperti apa gitu kan. Kan intinya kan guru itu, orang tua itu kan berharap siswa itu meningkat pengetahuannya, meningkat sempurna tentang afektifnya, psikomotornya juga seperti itu. Jadi orang tua bisa berperan untuk bisa ikut mengawasi gitu harapannya gitu. Nah, guru tinggal memfasilitasi, guru tinggal menyampaikan silabusnya, tahap-tahapannya gitu. 18 karakter itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh siswa gitu kan. Gitu, tinggal diceritakan seperti itu. Ya, baik. Barangkali seperti itu ya. Iya. Ini sudah cukup jelas ya bagi yang menanyakan tadi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Yani. Jadi mungkin sebenarnya masih banyak ya pertanyaan peserta yang mau mengajukan pertanyaan, tapi kami juga mohon maaf karena juga waktu sudah sore, sudah keterbatasan. Mungkin yang di Indonesia Timur ini juga udah mau maghrib ya, udah mau malam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, Pak Dr. Ahmad Yani, kemudian Bapak Dr. Nofrion, dan Bapak Dr. Ibu Jakiati Nisa. Jadi ini ada permintaan dari panitia, jadi kepada semua peserta Bapak dan Ibu peserta untuk mengaktifkan videonya, ya, mengaktifkan videonya. Sudah diaktifkan semua? Ini masih ada yang belum ya? Sudah. Tes. Silakan diaktifkan. Coba. Jadi untuk semua peserta. Jadi mohon tapi suaranya diaktifkan dulu ya. Tadi sampai 400-an. Tes, uji coba.
Nah, ini pesertanya ini yang masih aktif ini ada 280. Jadi dari tadi mungkin sudah 400-an. Jadi silakan diaktifkan videonya. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian setelah diaktifkan videonya, mohon untuk mengacungkan jempol tangan kanannya. Ya. Acungkan jempol ini untuk kita berpose semuanya. Silakan semuanya masih ya. Ini jempol saya. Mana? Mana? Ini udah ada. Silakan. Ini masih kita apa? Kita buka semuanya. Jadi supaya kita melihat semua pesertanya ya. Kelihatan peserta. Nanti. Ya. Baik. Terima kasih banyak. Ya. Aku kedua. Aku yang kedua ya kan. Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada narasumber dan juga kepada semua peserta, yang sudah berpartisipasi semuanya, ya. Jadi kami dari panitia memohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.